Bencana Sumatera. 631 orang dinyatakan meninggal dunia, 472 orang dinyatakan hilang, dan 3,2 juta orang terdampak. Gubernur Aceh menangis karena 4 kampung hilang diterjang banjir. Malam itu 4 kampung juga tahu entah kemana. Dan Malaysia sampai mengirim bantuan ke Indonesia berupa obat-obatan dan dokter senilai 1 juta ringgit. Kita dari BSR Malaysia, kita bawa 2,000 kilo ubat bernilai lebih 1 juta ringgit untuk kemanusiaan ke Aceh. Tetapi kenapa bencana Sumatera belum dinyatakan bencana nasional oleh Indonesia? Dan di tengah bencana yang sedang melanda, ada saja kata-kata petinggi negara yang bikin ngelus dada. Kemenhub berkata, kayu yang terbawa banjir berasal dari pohon tumbang alami, bukan dari pembalakan liar. Padahal kita bisa lihat dengan mata kita, kayu terpotong dengan sangat rapi dan presisi, tidak terlihat seperti pohon yang tumbang, tidak terdapat akar dan ranting. Dan BNPB, pihak yang seharusnya menangani bencana, berkata, bencana tidak semencekam di medsos, di lapangan tidak separah itu. Walaupun akhirnya ditutup dengan permintaan maaf. Kemarin kan kelihatannya mencekam ya, karena kan berseliweran di media sosial, nggak bisa mengira sebesar ini. Mohon maaf Pak Bupati. Bencana yang terjadi di Sumatera diakibatkan karena banyak hutan yang alih fungsi menjadi perkebunan sawit. Kita bisa lihat di satelit, banyak hutan Sumatera yang sudah gundul digantikan menjadi perkebunan sawit. Maraknya alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit dianggap bukan deforestasi, karena pohon dan sawit sama-sama pohon. Padahal sangat jelas perbedaannya antara hutan dan perkebunan sawit. Hutan didiami dengan berbagai macam spesies, flora dan fauna, dengan tumbuhan yang berbeda-beda jenisnya, dari yang kecil hingga yang besar. Pohon di hutan memiliki akar tunggang yang mencangkram hingga ke bumi, sedangkan akar sawit adalah akar serabut yang tidak bisa menjadi penahan air dan penahan tanah. Akibatnya saat hujan deras datang, tanah mudah runtuh dan longsor, air meluap, dan desa-desa yang berada di hilir sungai yang menanggung akibatnya. Namun anehnya, masih banyak narasi yang mengatakan kalau bencana ini terjadi karena angin siklon. Padahal angin siklon tidak akan muncul jika suhu permukaan daratan tidak terlalu panas. Hutan yang digunduli secara sadis mempercepat pemanasan ekstrim di wilayah pesisir dan daratan. Perbedaan tekanan udara menyebabkan angin terhisap dan terbentuklah badai siklon. Bencana yang terjadi di Sumatera bukanlah akibat kemurkaan Tuhan, tetapi akibat keserakahan manusia.